Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan kita sekarang, yang mana sedang ada musibah yang melanda, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bala dan mara bahaya. Walau hanya dengan media, semoga tidak mengurangi semangat kawan-kawan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil tugas yang telah saya kerjakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian hukum. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Surya Sukti MA serta teman-teman yang berbahagia. Saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Hakim, dan rekan-rekan saya, Ahmad Mukmin Aziz, Panggi Rangga Rahayu, Abdul Muthalib, serta Debi Wahyudi. Dalam judul Desain Penelitian Hukum Normatif. Adapun rumusan masalah yang kami ambil yaitu pertama, mengenai desain penelitian hukum. Yang kedua, penelitian hukum normatif. Yang ketiga, karakteristik dan objek penelitian hukum normatif. Memasuki kepada pembahasan yang pertama mengenai desain penelitian hukum. Desain penelitian, apa itu desain penelitian? Desain penelitian disebut juga rencana penelitian. Rencana merupakan suatu kehendak atau keputusan yang dilakukan oleh seseorang. Rencana bisa juga berarti sebuah usulan yang rinci untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Adapun penelitian adalah pengamatan secara sistematis dan kajian atas bahan dan sumber sesuatu yang membangun fakta dan kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan mengenai pengertian desain penelitian adalah sebuah keputusan untuk mengamati dan mengkaji suatu bahan atau sumber secara sistematis. Kemudian, apa itu penelitian hukum? Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Maka dapat diambil kesimpulan, desain penelitian hukum itu merupakan suatu rancangan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pemecahan terhadap permasalahan dalam gejala yang bersangkutan. Kemudian kepada kebagian kedua, mengenai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun sistem norma itu adalah mengenai asas-asas norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran. Adapun cakupan dalam penelitian hukum normatif, yaitu yang pertama ada penelitian terhadap asas-asas hukum. Yang kedua, penelitian terhadap sistematik hukum. Yang ketiga, penelitian terhadap taraf sinkronisasi verbal dan horizontal. Yang keempat, perbandingan hukum. Yang kelima, sejarah hukum. Dan terdapat pula 3 tipe penelitian hukum yang normatif, yaitu yang pertama, inventarisasi hukum positif. Yang kedua, menemukan asas dan doktrin hukum. Yang ketiga, menemukan hukum dalam suatu perkara in concreto. Memasuki ke bagian ketiga, karakteristik dan objek penelitian hukum normatif. Dalam sebuah penelitian,
Sangat diperlukan suatu bahan ataupun data yang diteliti dan selanjutnya dianalisa untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan. Adapun karakteristik yang menonjol dari penelitian hukum normatif ini yaitu terdapat kepada sumber datanya, yang mana yang pertama di sini bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat. Yang kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum. Kemudian yang ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai kedua bahan hukum di atas, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Adapun objek dari penelitian hukum normatif ini, yaitu menempatkan kepada sisi norma dalam objek kajiannya, bahwa seluruh unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana manusia itu harus bertingkah laku. Yaitu diantaranya seperti norma dasar, asas-asas hukum, kitab undang-undang atau perundang-undangan, yang kemudian doktrin atau ajaran hukum, kemudian dokumen perjanjian, kemudian keputusan pengadilan, keputusan birokrasi, dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Objek kajian dari penelitian selalu bersumber dari suatu kesatuan sistem norma yang selalu bahannya sudah tersedia, sehingga dalam hal ini tidak perlu untuk mencari informasi tambahan yang bukan merupakan bagian dari sumber yang sudah tersedia, karena ini merupakan suatu batasan yang jelas untuk dijadikan sebagai pedoman. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf. Sebelum saya mengakhiri, saya akan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.